Jumpa lagi dengan Bu Nuri. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, hidup rukun, kelas 2, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 5 dan 6. Untuk tugas kali ini, simaklah video pembelajaran hari ini dengan baik dan solih ya. Pembelajaran 5 kita akan membahas tentang pengamalan Pancasila, sila ketiga dan ungkapan. Perhatikan teks berikut ini. Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Nah, anak-anakku, pasti di rumah pernah kan mendapatkan tugas dari orang tua kalian, contohnya mencuci piring, bantu orang tua menyapu, bantu orang tua menjaga adik, dan sebagainya. Nah, masih ada bacaan, disimak ya. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki ringan tangan. Pada bacaan ini terdapat sebuah ungkapan. Coba ungkapannya apa, Nak? Betul, cepat kaki ringan tangan, yang artinya adalah senang bekerja. Ada pertanyaan, kita jawab bareng-bareng ya. Yang pertama, mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Karena Udin dan Mutiara selalu menjaganya dan membersihkannya, sehingga terlihat indah dan rapi. Pertanyaan yang kedua, apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Yang pastinya lingkungannya akan kotor dan pekerjaannya tidak akan cepat selesai. Yang ketiga, apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengalaman sila Pancasila? Iya, menunjukkan sila Pancasila ketiga. Sila keberapa? Sila ketiga. Jelaskan alasannya. Karena mereka bersatu untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Pertanyaan yang keenam, menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan alasannya. Iya, karena mereka saling membantu untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketujuh, tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Nanti di akhir ada pembahasannya. Pertanyaan yang ke-8, apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Apa, Nak? Benar, rajin bekerja. Nomor 9, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Apa arti ungkapan rendah hati? Benar sekali, artinya adalah tidak sombong. Yang ke-10, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Apa arti buah hati, Nak? Benar sekali, artinya adalah anak. Yang ke-11, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Apa arti buah tangan? Benar, artinya adalah oleh-oleh. Pertanyaan yang ke-12, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Ada ungkapan kepala dingin, bukan berarti kepalanya banyak es batunya kemudian dingin, itu bukan. Artinya kepala dingin adalah tidak mudah marah atau sabar. Apakah kalian masih ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini dan bagaimana bunyinya? Benar, ini adalah lambang sila ketiga.
Yang bunyinya apa? Benar, Persatuan Indonesia. Untuk berikutnya, Bu Guru akan memberikan contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Yang pertama, hidup rukun dengan keluarga. Yang kedua, tidak bertengkar dengan saudaranya. Yang ketiga, saling membantu dalam keluarga. Jadi, antara adik dan kakak itu ada saling kerjasamanya. Untuk berikutnya, nah, ada sebuah pertanyaan. Bisakah anak-anak membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di rumah? Coba baca contoh di bawah ini. Namaku Nusa. Aku tinggal di rumah bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Kami selalu hidup rukun. Kami tidak pernah bertengkar dan saling menyayangi. Kami juga saling membantu dalam mengerjakan tugas di rumah. Jadi sebuah keluarga itu adalah ketika ada pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama atau dikerjakan secara gotong royong. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Di sini kita akan membahas tentang pengamalan Pancasila, sila keempat, dan ungkapan. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Nah, sekarang ada sebuah bacaan, disimak ya. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin, aku ingin pergi ke kebun binatang. Mutiara, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Ibu, wah ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Udin, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Ayah, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Mutiara, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Udin, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Ibu, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Ayah, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, ada sebuah pertanyaan. Dijawab ya. Yang pertama, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan tadi? Benar, memilih tempat wisata. Yang kedua, siapa yang mengusulkan liburan wisata? Betul, Udin dan Mutiara. Yang ketiga, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Karena Mutiara tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi Mutiara mencari solusi supaya tidak terjadi pertengkaran. Yang keempat, menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga ini menerapkan sila keberapa Pancasila? Sila keberapa Mbak? Benar, sila keempat Pancasila. Yang kelima, menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Kalau sikap adilnya sesuai sila kelima. Kalau musyawarahnya sesuai sila keempat. Membicarakan suatu masalah bersama-sama disebut musyawarah. Dalam percakapan tadi, ayah, ibu, Udin, dan Mutiara sedang bermusyawarah memilih tempat wisata. Udin memilih ke kebun binatang, sedangkan kakaknya ke pegunungan. Dalam musyawarah kita boleh berbeda loh. Boleh berbeda apa? Pendapat atau usul. Nah, musyawarah ini merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bunyinya?
Benar sekali, lambang sila keempat adalah kepala banteng. Bunyinya, benar, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk berikutnya, kita akan mencari penerapan sila keempat Pancasila di rumah. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi. Yang keempat, musyawarah menentukan sekolah anak. Yang kelima, musyawarah menentukan tempat wisata keluarga. Nah, pada percakapan tadi yang Bu Guru bacakan, ada dua ungkapan. Coba kita cari. Tadi yang pertama apa? Benar, jalan tengah. Yang kedua apa? Benar sekali, kepala dingin. Sekarang kita bahas. Jalan tengah artinya itu adalah solusi. Sedangkan kepala dingin artinya tidak mudah marah. Nah, untuk pembelajaran hari ini pesannya Bu Nuri, semoga anak-anak kelas 2 bisa menerapkan pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian pesannya Bu Nuri, jangan lupa seperti biasa, sholat 5 waktu, tetap ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Dari Bu Guru, mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.